Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya tentang kehamilan anak pertama dan anak kedua. Jadi, kalian yang punya program untuk hamil atau promil, kalian wajib nih simak video saya. Nah, setelah saya nanti berbagi pengalaman pribadi saya tentang kehamilan saya dari anak pertama sampai anak kedua, kalian nanti like and subscribe dan komen jika kalian punya pengalaman yang sama atau pengalaman yang bisa memberikan manfaat kepada saya juga. Jadi gini ya teman-teman, kalau kalian punya program hamil atau setelah menikah, sebaiknya kalian itu sudah langsung memprogramkan atau sebaiknya kalian itu sudah langsung punya program untuk hamil. Karena apa? Yang pertama, dengan adanya kalian program hamil, kalian akan berusaha mencari berbagai informasi dari berbagai sumber. Misal dari internet atau dari buku-buku yang menjelaskan tentang program kehamilan sampai melahirkan. Nah, pengalaman saya seperti apa? Seperti ini, yang anak pertama itu saya sepertinya tidak ada program hamil dan saya nggak tahu kalau ternyata saya itu subur sekali ya. Jadi begitu menikah, selisih berapa ya, 1 bulan itu saya sudah merasakan mual muntah dan pusing sekali. Tapi saya nggak ngerti kalau itu ternyata yang namanya kehamilan. Jadi waktu itu saya pusing, mual muntah itu saya belikan tolak angin terus. Sama suami juga dibelikan tolak angin. Jadi waktu saya ngajar sekolah ya, karena waktu itu saya dan suami itu ngajar sekolah di Aliyah ya. Itu saya sering berhenti mengajar di tengah pelajaran atau kadang sering istirahat. Dalam waktu 1 hari itu istirahat full juga pernah. Itu saya mual muntah itu sampai 9 bulan. Pernah juga saya sampai pingsan ya, diangkat sama guru-guru itu ya, karena itu saya sampai pusing sekali mual muntahnya itu. Pernah juga dalam trimester pertama saya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit itu dikasih infus. Infus itu kayak cuma bertahan itu selama 1 bulan saja. Habis itu saya mual muntah lagi. Diinfus di rumah sakit waktu itu ya. Nah, yang saya tahu dari anak kedua ini, saya merasakan kalau ternyata yang saya alami di kehamilan pertama itu, satu, karena saya kurangnya informasi mengenai program kehamilan sampai melahirkannya itu. Jadi yang saya rasakan memang mual muntah sampai 5 bulan itu bagi saya, setelah saya tahu di anak kedua ini, itu memang terlalu lama gitu ya. Jadi ya pastikan kalau kalian itu punya program hamil, ya satu, cari-cari informasi. Ternyata banyak sekali informasi yang ada di internet atau dari buku-buku gitu ya. Karena saya mengalami mual muntah dan pusing itu sampai 9 bulan, sampai trimester terakhir. Sedangkan di anak kedua saya hanya mengalami mual muntah itu trimester pertama cuma 1 bulan saja. Namun setelah saya berbagi pengalaman pribadi saya tentang kehamilan ini nanti, kalian ikut komen jika kalian punya pengalaman yang sama seperti saya, atau kalian punya pengalaman cara gimana agar pengalaman saya pribadi ini tidak terulang. Dan semoga pengalaman-pengalaman yang kita share ini nanti bisa memberikan manfaat kepada teman-teman lainnya. Jadi gini, kalau kalian setelah menikah punya program hamil atau promil, yang pertama kalian persiapkan adalah satu, sering membaca informasi. Baik itu informasi dari internet, buku-buku, atau media sosial lah. Dari pengalaman banyak teman itu juga memberikan manfaat kepada kita. Manfaat seperti apa? Maksudnya gini, biar kita itu tahu, biar kita itu tidak kaget atau tidak shock ya. Jadi kalian itu biar benar-benar siap menerima kabar gembira tentang kehamilan ini. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena menurut pengalaman saya, yang pertama, waktu itu saya setelah menikah, saya itu tidak tahu kalau saya itu udah hamil. Waktu itu setelah saya menikah, selama 1 bulan, saya itu mengalami mual, muntah, pusing yang luar biasa.
sampai saya pingsan karena saya mengajar ya setiap hari. Pernah juga mengajar di tengah pelajaran saya istirahat, dan pernah juga selama 1 hari itu saya full istirahat di kantor. Karena apa? Ya memang karena kehamilan yang pertama ini saya begitu tidak tahu informasi tentang kehamilan. Jadi saya sarankan kalian sebelum ada program hamil, kalian wajib cari informasi baik dari teman-teman atau dari media sosial atau dari internet. Kan sekarang juga banyak sekali informasi tentang kehamilan, tentang sampai melahirkan, baik melalui aplikasi seperti aplikasi Bumil, aplikasi Parents itu ternyata juga banyak informasi di sana. Nah, beda lagi ya kalau kalian setelah nikah sampai 1 tahun atau 2 tahun tidak kunjung-kunjung hamil, itu nanti mungkin ketika kalian positif hamil, kalian akan siap banget. Beda sekali dengan saya yang setelah nikah langsung 1 bulannya itu merasakan mual muntah dan itu ternyata hamil. Waktu itu saya nggak ngerti kalau hamil. Saya sering beli tolak angin ya teman-teman. Nggak ngerti kalau itu hamil, nggak ngerti. Saya kira itu cuma masuk angin. Sering saya belikan tolak angin. Terus saya bilang sama ibu saya, kenapa ya kok saya pusing, mual, muntah gitu. Terus dibilangnya, loh itu hamil. Baru saya tahu kalau itu ternyata hamil. Saya periksakan ke bidan, ternyata udah 1 bulan itu. Berapa minggu ya saya lupa. Pokoknya waktu menikah itu saya mens. Terus setelah menikah itu nggak ada mens sama sekali gitu ya. Terus kalau kalian memang sudah baca-baca informasi baik di internet maupun di berbagai sumber, kalian pahami gejala-gejala apa saja yang terjadi pada trimester 1, 2, dan 3. Dan kalian pahami tentang istilah trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga, beserta gejala-gejala yang terjadi pada trimester tersebut. Pengalaman saya seperti ini. Saya karena kurang informasi tersebut, saya mengalami mual muntah sampai selama 9 bulan, dan itu memang sakit luar biasa. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, mual muntah terus. Setiap makan setiap makan keluar makanan, setiap pengen makan ini keluar terus gitu, sampai saya rasanya nggak ada tenaga. Waktu itu saya dibawa ke rumah sakit, waktu itu saya diinfus biar nggak mual muntah, tapi itu pun juga selama 1 bulan. 1 bulan pun nggak penuh itu saya ngerasa mual muntah itu terus terjadi. Nah, dari pengalaman anak pertama ini saya mengambil pelajaran untuk anak yang kedua ini. Bagaimana saya mengambil pelajarannya? Seperti ini. Ternyata pada anak pertama itu karena kurangnya informasi, saya akhirnya banyak mencari informasi tentang kehamilan itu. Mulai dari program hamilnya itu, mulai dari kapan saya harus program hamil ini dan merencanakan kelahirannya itu nanti sampai di bulan apa. Karena saya ini kan ada di Turki ya teman-teman. Saya sama suami itu udah program hamil itu di bulan Juni ya. Saya pikir gini, kalau nanti saya bulan Juni akan lahir di bulan April ya. Waktu itu saya udah program pokoknya nanti waktu lahirnya anak itu tidak waktu musim salju. Jadi jadi saya program itu musim panas gitu ya. Nah, sebelumnya itu saya juga udah banyak membaca informasi tentang kesuburan, kapan waktu masa suburnya itu dan kapan waktu masa tidak suburnya itu. Nah, ketika 1 bulan setelahnya itu saya tidak haid, terus saya cek dalam waktu 5 hari itu saya cek ternyata nggak ada hasil, masih hasilnya negatif ya. Ternyata terus saya baca-baca ulang, ternyata itu nggak langsung dicek, harus ditunggu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu saya cek tes ulang gitu, ternyata alhamdulillah saya sudah positif. Nah, dari situ terlihat saya ada kesiapan daripada yang anak pertama. Karena adanya kesiapan dan tidak adanya kesiapan itu akan berimbas kepada menurut saya yang membuat saya stres itu, stres, mual, muntah, pusing itu. Nah, setelah saya positif itu,
Saya cuma mengalami mual muntah itu selama 1 bulan. 1 bulan pun nggak ada. Karena saya memahami apa saja yang akan dilakukan ketika mual muntah dan pusing itu. Saya dapat informasi itu juga dari berbagai media sosial itu. Dan selanjutnya saya itu membaca tentang makanan apa saja yang harus dikonsumsi atau yang dimakan selama trimester pertama. Yaitu trimester pertama itu saya makan yogurt, susu, keju, ya makan sayur, pisang kayak gitu-gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi yang paling penting adalah kalian mencari informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, pengalaman saya pribadi tentang anak pertama itu saat melahirkan. Anak pertama saat melahirkan itu berat badan bayi itu 3,2 ya, 3 kilo 2 ons. Lah, waktu itu saya juga nggak ngerti, juga belum tahu kalau seharusnya saya itu sudah harus mencari-cari informasi baik dari YouTube atau dari mana aja. Tapi saat menjelang kelahiran, dalam waktu 9 hari saya periksa ke dokter yang di rumah sakit, itu saya dinyatakan sama dokternya nggak bisa lahiran normal, alias nanti harus sesar. Karena apa? Ya karena kepala bayi itu belum masuk ke pinggul gitu ya. Nah karena belum masuk itu saya udah divonis seperti itu ya, nggak bisa normal, harus sesar gitu. Setelah saya pulang dari rumah sakit, saya itu stres ya teman-teman, tambah stres. Waktu kurang 9 hari tapi saya dibilang seperti itu. Orang tua sih bilangnya nggak apa-apa, normal, nggak apa-apa sesar, nggak apa-apa nanti. Tapi yang saya pikir itu saya masih pengen setidaknya itu sampai 4 anak ya teman-teman, maaf. Tapi yang saya pikir itu, yang saya tahu ya, sekedar saya tahu kalau punya anak, kalau anak yang pertama nanti udah sesar, nanti yang kedua itu juga berapa persen gitu bisa lahiran normal gitu ya. Kebanyakan juga akan sesar lagi. Nah dari situ waktu itu juga belum mules, sampai 9 hari menjelang kelahiran itu nggak ada rasa mules, nggak ada rasa apa gitu ya. Saya juga nggak berani ke dokter. Terus keluar darah, waktu udah masuk 9 hari itu udah keluar darah. Saya nggak tahu harus gimana keluar darah itu. Terus akhirnya saya tanya ke temen tetangga gitu, dia juga nggak ngerti karena dia juga tidak mengalami pendarahan seperti itu. Terus saudara saya itu udah ke rumah, udah siap menghantarkan saya untuk lahiran, tapi pada waktu sehari saudara saya di situ, saya nggak kunjung melahirkan. Terus malamnya itu saya nggak bisa tidur karena terjadi kontraksi yang luar biasa ya teman-teman, sampai saya nggak bisa berjalan. Ya memang sebelumnya saya itu udah lemes, udah mules, apalagi ditambah kontraksi seperti itu, saya nggak bisa jalan. Akhirnya saya merangkak gitu ya, merangkak sama ibu saya, disuruh merangkak terus, pokoknya sampai sakit rasanya luar biasa, itu baru ke dokter. Setelah saya udah pendarahan banyak nggak bisa tidur itu, saya baru dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu ternyata saya belum pembukaan teman-teman. Jadi saya di bius induksi itu ya, saya diinduksi gitu. Rasanya memang luar biasa ya induksi. Paling kalian mungkin yang tahu rasanya induksi pasti ikut merasakannya ya. Jadi pas waktu induksi itu saya nggak berani teriak-teriak seperti tetangga saya. Tetangga di rumah sakit itu nangis karena memang mereka sampai dia itu bilang pengen operasi saja, pengen sesar aja. Tapi saya takutnya gini, kalau saya nangis dikira dokter saya nggak tahan, nanti akhirnya malah disesar. Jadi waktu itu memang saya tahan, nggak ada nangis, nggak ada apa. Pokoknya ada suami di samping saya itu, saya pegang, tangannya itu saya saking sakitnya luar biasa ya. Ya karena memang induksi itu fungsinya kayak mendorong bayi, jadi kayak BAB gitu loh rasanya. Tapi nggak BAB, saya berulang kali bilang sama suami kayak ngeluarin BAB gitu, tapi enggak, ya itu memang bayi mendorong keluar gitu ya. Apa kata dokter kok nggak bisa lahiran normal? Ya karena karena anak saya itu berat badannya besar, berat badannya itu besar, 3,2
2 kilo 3 kilo 2 ons. Itu berat dan pinggul saya itu sempit, jadi bayi itu susah untuk keluar gitu ya. Nah, dari pengalaman anak pertama itu akhirnya saya mengambil pelajaran untuk yang anak kedua ini. Pada anak kedua ini saya siasati seperti ini. Trimester pertama saya perbanyak makan yang bergizi seperti susu, yogurt, terus sayuran, buah-buahan semua saya makan karena memang di Turki ini hampir lengkap ya buah-buahan, ada banyak buah, apel, pisang, pir, semangka, lengkap dan itu mudah untuk dijangkau karena di sini banyak market dekat-dekat gitu dan murah-murah juga. Kebetulan kan itu musim panas untuk trimester pertama, jadi buah-buah itu banyak sekali. Waktu itu saya banyak makan buah, meskipun pada trimester pertama itu saya mengalami mual muntah, keluar gitu ya, habis makan keluar, tapi saya upayakan itu harus makan yang banyak. Dan pikir saya, karena trimester pertama itu masa pertumbuhan si janin, jadi nggak apa kalau saya harus makan banyak sekali, misal kayak es krim gitu ya, nggak ada masalah. Terus saya siasati trimester kedua itu udah saya kurangi porsi untuk makan karena khawatir saya nanti bayi itu semakin besar di trimester pertama. Sampai trimester ketiga itu sudah saya kurangi, kayak misal nyemil es krim itu juga udah saya kurangi. Jadi maksud saya itu seperti ini, trimester pertama itu banyak makan, trimester kedua itu agak dikurangi, trimester ketiga itu udah agak dikurangi juga. Jadi ketika anak yang kedua ini lahir, alhamdulillah nggak ada kendala apapun. Artinya masalah pinggul sempit itu nggak terjadi seperti anak yang pertama. Dan ternyata 3 kilo itu alhamdulillah lancar. Begitu saya nyampe rumah sakit, anak langsung lahir gitu. Terus yang ketiga, yang pertama kan banyak membaca tentang informasi kehamilan sampai melahirkan ya. Banyak informasi tentang program hamil sampai melahirkan. Terus yang kedua, kalian juga harus tahu gejala trimester 1, 2, 3, terus makanan-makanan apa saja yang harus dikonsumsi. Terus yang ketiga ini kalian harus olahraga. Nah, dari pengalaman anak saya yang pertama ini, saya memang olahraga tapi tidak bisa maksimal. Artinya apa? Karena kayak terpaksa gitu ketika orang tua bilang sana olahraga jalan-jalan gitu ya. Ya saya jalan-jalan, sana nyapu-nyapu biar itu kayak gitu. Bukan dari informasi yang saya dapat sendiri gitu loh. Terus waktu di kehamilan kedua ini karena kesiapan saya, jadi udah memasuki trimester pertama itu saya beli gimbal ya. Gimbal itu kayak bundar. Saya beli, pas ini kan musim corona ya, musim pandemi, jadi nggak boleh keluar. Saya buat olahraga di dalam rumah saja. Kadang di ruang tamu saya buat olahraga, kadang di kamar seperti itu ya. Jadi saya pakai alat olahraga cukup gimbal sama olahraga Maryam gitu ya. Itu saya lihat dari YouTube gitu. Alhamdulillah ya, pada waktu trimester akhir itu saya udah merasakan bayi itu udah masuk ke pinggul. Ya dengan cara saya tahu dari ilmu itu, dari YouTube itu, dari berbagai sumber itu, akhirnya ya saya aplikasikan itu setiap hari. Jadi begitu ya teman-teman. Menurut pengalaman saya tadi, yang pertama kalian ketika program hamil kalian harus sudah siap. Artinya siap itu kalian udah banyak informasi, banyak baca-baca, karena itu memang penting ya. Jadi gitu ya teman-teman, pengalaman saya pribadi, saya rangkum. Yang pertama kalian harus tahu informasi dari berbagai sumber. Yang jelas kalian itu nggak usah ngikut pada orang di sekitar kita. Artinya orang di sekitar kita itu belum tentu tahu ilmu kedokteran yang semakin canggih seperti ini ya teman-teman.
Jadi kalian itu langsung saja cari-cari di internet, cari di YouTube. Terus yang kedua, setelah kalian sudah tahu tentang informasi tersebut, ya rasakan, ya rasakan, ya amati, terus kalian pahami, kalian laksanakan gitu ya. Seperti apa yang dikatakan pada sumber itu. Jadi kayak misal makanan apa yang harus dimakan, kayak gitu ya diikuti aja. Terus misal ada buah-buahan juga kan, buah-buahan kan nggak harus semua dimakan ya, ada yang pantangan untuk ibu hamil juga ada ya, itu juga dipahami ya. Sampai saya punya aplikasinya juga, buah yang harus dimakan itu apa, gitu ya, buah yang harus dimakan itu apa. Terus yang ketiga juga kalian harus menyeimbangkan dengan olahraga itu, karena bagaimanapun kalau kalian tidak olahraga ya itu rasanya itu juga akan memberikan dampak pada waktu melahirkan. Itu ya teman-teman, sekian dari pengalaman pribadi saya, dan insya Allah pengalaman dari anak pertama, anak kedua ini nanti akan saya terus pelajari sampai anak ke selanjutnya ya. Alhamdulillah juga. Jadi anak yang pertama udah nggak sesar, anak kedua juga juga nggak sesar. Itu yang memang saya harapkan dari awal, kalau tidak sesar insya Allah anak kedua juga tidak akan sesar. Sebenarnya nggak ada masalah sih normal atau sesar, cuma ya karena saya pengen banget, karena memang saya yakin semua orang itu pengen lahiran normal, tapi saya karena pengen banget ya sampai punya anak 4. Jadi kalau nanti saya anak pertama udah sesar, kalau sampai anak ketiga itu sesar juga harus udah selesai gitu ya.